Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat bertemu kembali dengan PJJ Fisika ya. Nah, kali ini kita masih belajar tentang gerak lurus, tapi untuk bagian yang GVA, GVB, GJB. Dimana GVA itu adalah gerak vertikal ke atas, GVB itu adalah gerak vertikal ke bawah, dan GJB itu adalah gerak jatuh bebas. Oke, yang pertama itu gerak vertikal ke atas atau GVA. Nah, gerak vertikal ini ke atas ini menjauhi pusat bumi. Namanya vertikal ke atas, jadi kayak melempar suatu benda ke atas gitu ya. Jadi menjauhi pusat bumi. Pusat bumi itu kan adanya di bawah kayak gitu. Yang memiliki kecepatan awal. Jadi namanya melempar sesuatu itu pasti kalian harus ada kecepatan awalnya gitu. Gimana sih benda itu mau kelempar kalau nggak ada kecepatan awal ya kan? Nah, dan percepatannya itu adalah percepatan gravitasi bumi. Jadi di sini masih membahas tentang percepatan. Akan tetapi yang dibahas adalah percepatan gravitasi bumi karena ini berkaitan dengan gerak vertikal ya, baik itu ke atas maupun ke bawah nanti ya. Kalau yang sebelum-sebelumnya itu kan kita belajarnya GLBB itu kan untuk digerak lurus. Jadi nah yang dinamakan adalah percepatan, hanya percepatan saja. Tapi kalau ini percepatan gravitasi bumi kayak gitu. Jadi nanti setiap ketemu percepatan yang dimaksud adalah percepatan gravitasi bumi ya. Jadi ini ilustrasinya, misalkan ini di dasar tanah suatu benda dilempar ke atas gitu dengan dia punya kecepatan awal atau V0 gitu ya, nyampe ke arah ke atas ini misal posisi bendanya ketika sudah di atas, dan gravitasinya di sini kasih tanda negatif gitu ya. Kenapa? Karena vertikal ke atas itu berarti melawan gravitasi bumi gitu. Jadi mikirnya gitu aja. Jadi kalau misalkan melempar suatu benda ke atas itu kan menjauhi pusat bumi. Artinya tidak searah dengan pusat bumi dong. Jadi gravitasinya itu negatif nilainya, gitu ya. Di sini kita gunakan lagi rumus GLBB yang dimana 3 rumus penting itu untuk GLBB akan kita gunakan ke sini karena GVA, GVB dan GJB itu adalah penerapan dari GLBB kayak gitu. Oke, yang pertama rumusnya itu kan VT sama dengan V0 plus minus AT. Yang kedua VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AS. Dan yang terakhir S sama dengan V0T plus minus setengah AT kuadrat. Nah, kita gantilah rumus ini, lambang-lambangnya menjadi rumus yang ada di gerak vertikal ke atas untuk GVA ini. Oke, jadi yang pertama ini VT tetap kecepatan akhir ya kan, sama dengan V0. Nah, di sini dia plus minusnya merujuk kepada gravitasi karena kan ini kan di depannya itu kan A. Nah, A ini kan percepatan. Percepatan ini dipakainya kalau di gerak lurus. Tapi kalau di gerak vertikal itu jadi G atau gravitasi gitu kan. Sedangkan gravitasi untuk GVA ini negatif. Jadinya ini min GT tetap ya, T-nya waktu kayak gitu. Ini untuk rumus yang pertama jadi seperti ini. Rumus yang kedua itu VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat sama juga ini min 2G S ini kan untuk digerak lurus, itu artinya jarak ya kan, telah menempuh jarak sejauh berapa meter. Tapi kalau misalkan digerak vertikal, apakah mungkin kalian menyebutkan tinggi badan kalian sebagai jarak badan? Bukan kan, tapi tinggi ya kan yang dipakai. Nah, jadi di sini pun juga yang digunakan lambangnya adalah lambang dari ketinggian atau H lambangnya itu ya, atau height ya kalau dalam bahasa Inggrisnya itu. Jadi di sini H, jadi S diganti H. Kemudian yang terakhir ini S di sini berarti jadi H sama dengan V0 tetap kecepatan awal kali waktu min setengah GT kuadrat. Nah, jadi kuncinya kita belajar tentang GVA, GVB, GJB. A-nya berubah menjadi G. S-nya berubah menjadi H kayak gitu ya. Kalau untuk plus minus dari G-nya sendiri tergantung dia vertikalnya kemana kayak gitu. Kalau melawan gravitasi bumi ya berarti negatif kayak gitu ya. Nah, inilah rumus yang dipakai untuk GVA atau gerak vertikal ke atas. Nah, ini contoh soalnya, sebuah benda dilemparkan ke atas dengan kecepatan awal 10 meter per second. Jika dianggap lintasannya lurus, tentukan yang pertama, ketinggian maksimum yang dicapai benda. Yang kedua, waktu yang dibutuhkan untuk mencapai ketinggian maksimum. Oke, ini sudah jelas gunakan GVA. Kenapa? Karena ada kecepatan awal di sini dan dilempar ke atas, jelas-jelas dilempar ke atas. Jadi gunakan rumus dari gerak vertikal ke atas kayak gitu ya. Nah, jadi yang diketahuinya di sini ada kecepatan awal sebesar 10 meter per second. Yang ditanyakannya yang A itu ketinggian maksimum. Terus yang B itu waktu yang dibutuhkan untuk mencapai ketinggian maksimum. Oh ya, maaf ini tadi ada yang ketinggalan. Jadi ini ya, saat benda mencapai ketinggian maksimum atau Hmax di sini ya saya singkat, itu maka VT-nya 0. Jadi gini logikanya. Kalau misalkan kalian melempar suatu benda, saya lempar spidol ini deh gitu. Nah,
saya lempar spidol ini sampai ketinggian maksimum. Kapan sih dikatakan dia tuh mencapai ketinggian maksimum? Kalau dia tuh di atas itu sudah tidak memiliki kecepatan. Artinya kecepatan Vt ini kan kecepatan akhir ya. Artinya gini, kalau misalkan si benda itu udah tidak sanggup lagi untuk istilahnya melambung gitu sampai ke atas, itu artinya kan dia sudah tidak punya kecepatan lagi. Nah, ketika dia sudah tidak punya kecepatan lagi, atau dalam artian si benda itu akan mulai jatuh lagi ke bawah, benda dilempar ke atas kan bakal jatuh lagi ke bawah tuh. Nah, pada saat dia sampai ke atas dan dia mau jatuh lagi ke bawah, nah itulah ketinggian maksimumnya, dan kecepatan akhirnya itu sudah 0. Karena kalau dia masih punya kecepatan, dia otomatis akan naik lagi. Jadi tergantung berapa kecepatan awalnya ya kan. Kamu dengan teman kamu melempar suatu benda mungkin akan beda ketinggiannya, karena tergantung seberapa besar kecepatan awal kalian, kayak gitu ya. Jadi intinya ketika benda mencapai ketinggian maksimumnya, maka kecepatan akhirnya atau Vt itu akan 0 nilainya, kayak gitu ya. Oke, kita lanjut ke soalnya ini. Jadi kita jawab sekarang untuk yang A, ketinggian maksimum kan yang ditanya. Dari ketiga rumus ini bisa kalian pilih yang mana saja, tapi tergantung yang diketahuinya apa. Nah, karena di sini yang diketahuinya hanya ada kecepatan awal, ya udah kita pakai yang kedua ini. Kenapa? Di sini ada H yang mau kita cari dan ada kecepatan awal. Nah, berarti ini kita tulis Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2GH. Nah, ini kan yang ditanyakan ketinggian maksimum yang dicapai benda. Ketinggian maksimum ya udah otomatis dong Vt-nya bakal 0 ya kan. Jadi kita langsung masukkan di sini Vt-nya 0 kuadrat sama dengan V0 kuadrat, itu berarti ini 10 kuadrat min 2 kali G-nya gravitasi itu 10 ya. Sudah ketetapan nilai gravitasi itu 10 meter per second kuadrat atau 9,8 meter per second kuadrat. Tapi yang lebih sering atau yang umum digunakan itu yang 10 gitu. Nah, makanya di sini G-nya 10 dikali H-nya yang mau dicari. Nah, ini 0 kuadrat itu 0, 10 kuadrat itu 100, min 2 kali 10 itu 20 H. Nah, ini kita pindah ruas ya, minus 20-nya pindah ke kiri jadi positif 20 H sama dengan 100. Jadi H sama dengan 100 pindah ruas jadi dibagi 20. Jadi ini coret, 10 bagi 2 itu 5. Satuannya ketinggian itu adalah meter. Oh, jadi ternyata ketika benda dilemparkan ke atas dengan kecepatan awalnya 10 meter per second, dia akan mencapai ketinggian maksimum sejauh 5 meter. Kayak gitu. Dengan cara pengerjaannya, Vt-nya harus 0 kalau memang yang ditanyakan ketinggian maksimumnya. Kayak gitu. Oke, yang kedua, ini yang ditanyakan waktu. Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai ketinggian maksimum. Ya berarti kita cari yang ada variabel T-nya. Ya kita gunakan aja yang pertama nih, yang lebih simpel rumusnya. Jadi Vt sama dengan V0. Jadi Vt sama dengan V0 min Gt. Nah, ini juga sama untuk mencapai ketinggian maksimum. Artinya Vt-nya pun akan 0 ya. Kecepatan akhirnya itu akan 0. 0 sama dengan V0-nya 10 min G-nya 10, T yang mau dicari. Minus 10T pindah ruas ke kiri jadi positif 10T sama dengan 10. Jadi yang mau dicarikan T, jadi T sama dengan 10 dibagi 10 pindah ruas. Jadi T sama dengan 1 second ya, waktu. Oh, jadi ternyata waktu yang dibutuhkan untuk benda itu mencapai ketinggian maksimum itu adalah 1 detik ya. Oke, selanjutnya kita bahas tentang gerak vertikal ke bawah atau GVB gitu ya. Nah, gerak vertikal ke bawah ini berarti artinya dia menuju pusat bumi. Namanya ke bawah itu berarti menuju pusat bumi yang memiliki kecepatan awal, dan percepatannya adalah percepatan gravitasi bumi. Ilustrasinya seperti ini. Misal ini sebuah benda sengaja dijatuhkan gitu ya, benda sengaja jadi disengaja gitu. Kalau benda disengaja dijatuhkan dengan benda nggak sengaja jatuh itu beda ya kan. Kalau benda disengaja untuk jatuh, itu berarti ada kecepatan awalnya. Makanya di sini ada keterangan V0-nya tidak 0 gitu. Jadi dia tetap memiliki kecepatan awal. Ya, contohnya kalau misalkan kayak kalian melempar benda gitu deh, tapi dalam keadaan tetap dia masih lurus gitu ya. Jadi misalnya menjatuhkan benda dari atas gedung gitu ya. Nah, itu tuh ada kecepatan awalnya dong. Benda itu bisa sampai jatuh ya kan. Bukan tidak disengaja tapi disengaja gitu kan. Nah, ini gravitasinya saya kasih keterangan plus karena dia mengarah ke gravitasi, mengarah ke pusat bumi. Jadi G-nya positif kayak gitu.
Nah, ketinggiannya atau H-nya ini diukur dari titik benda mulai jatuh, kayak gitu. Tetap kita menggunakan dari rumus GLBB yang 3 ini, dan kita terapkan ke rumus GVB-nya, dimana yang pertama VT, tetap VT itu sama dengan V0 positif ya, A-nya berubah jadi G kan, GT. Nah, jadi seperti ini. Jadi rumus yang pertama ini jadi seperti ini. VT sama dengan V0 plus GT. VT kecepatan akhir, V0 kecepatan awal, A-nya di sini berubah jadi G, gitu. T-nya tetap waktu. Dan positifnya ini karena dia mengarah ke gravitasi, karena ini tentang vertikal ke bawah, kayak gitu. Oke, yang kedua, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2GH, gitu. Yang ketiga, H sama dengan V0T plus setengah GT kuadrat, gitu ya. Nah, ini jadi rumus untuk GVB tuh ini, ketiga ini rumusnya. Gitu. Bedanya sama yang GVA tadi apa, Bu? Ya bedanya di tandanya dong, karena kalau GVA jelas-jelas dia melempar ke atas, jadi gravitasinya negatif. Tapi kalau ini semuanya positif, karena dia sebuah gerak yang arahnya tuh ke bawah gitu. Oke, kita ke contoh soalnya. Di sini sebuah batu dilempar vertikal ke bawah dari tepi sebuah jurang dengan kecepatan 4 meter per sekon dan tiba di dasar jurang dalam 3 detik atau 3 sekon. Jika gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, maka kedalaman jurangnya adalah berapa? Nah, di sini yang perlu kalian perhatikan. Jadi kita bisa membaca si soal ini tuh akan menggunakan rumus yang mana gitu ya. Nah, ini kan dilempar ke bawah, ini sih sudah jelas ya kalimatnya, dilempar vertikal ke bawah dengan kecepatan awal, berarti ini pasti dia GVB gitu ya. Jadi yang diketahuinya di sini ada kecepatan awal 4 meter per second, kemudian ini waktu ya kan 3 detik, gravitasi 10 meter per second kuadrat. Terus yang ditanyakan kedalaman itu sama saja dengan ketinggiannya kan, berarti ini H yang ditanyakan. Tinggal kita jawab. Oke, tinggal kita gunakan rumus sesuai yang diketahuinya di sini, ada V0, ada T, ada G. Jadi kita gunakan yang terakhir ya kan, yang mau dicarikan H. Nah, berarti H adalah V0T plus setengah GT kuadrat. Jadi sama dengan yang ini kan 4 dikali T-nya 3 detik ditambah setengah dikali G-nya 10, T-nya 3 kuadrat. 4 kali 3 12 ditambah setengah, ini coret jadi 5 kan. Ini 5 kali 3 kuadrat itu 3 kali 3 9. Jadi 12 ditambah 5 kali 9 45. Jadi ini adalah 57 meter ketinggiannya. Gitu ya, atau kedalaman jurangnya itu sejauh 57 meter gitu. Nah, kenapa? Mungkin kalau bertanya-tanya, kenapa nggak pakai rumus yang kedua? Ada H-nya juga kan. Nah, tapi rumus yang kedua kan ada VT. VT di sini kan kecepatan akhir. Kalian harus cari dulu kecepatan akhir. Nanti kalau udah dapat kecepatan akhir baru masuk ke sini lagi. Prosesnya agak lebih panjang, agak lebih rumit gitu. Jadi kalau misalkan mengerjakan soal, tinggal lihat aja yang diketahuinya ada apa, kemudian kita cocokkan dengan rumusnya, kayak gitu ya. Oke, sekarang yang terakhir ini kita bahas tentang gerak jatuh bebas atau GJB disingkatnya. Adalah GLBB vertikal ke bawah yang tidak memiliki kecepatan awal atau V0-nya itu 0 dan percepatannya adalah gravitasi bumi. Ilustrasi gambarnya seperti ini. Ini sebuah benda dijatuhkan dengan kecepatan awalnya di sini 0 tapi gravitasinya tetap plus karena dia mengarah ke pusat bumi ya kan. Nah, ini kita gunakan lagi penerapan dari rumus GLBB-nya. Nah, sekarang kita terapkan ke rumus gerak jatuh bebas. Nah, sini VT sama dengan tetap ya kecepatan akhir itu V0-nya di sini 0 karena dia gerak jatuh bebas. Jadi kita masukkan 0 plus ya kan karena mengarah gravitasi, A-nya berubah jadi G, GT. Nah, jadi VT cukup rumusnya adalah GT. Nah, ini yang pertama didapat. Jadi VT sama dengan GT. Terus yang kedua VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat berarti 0 kuadrat plus 2AS berarti jadi 2GH. Nah, berarti ini jadi VT kuadrat sama dengan 2GH aja karena 0 kuadrat 0 gitu kan. Nah, ini yang kedua. Gitu. Terus yang ketiga S berarti jadi H sama dengan V0T berarti 0 kali T plus setengah
GT kuadrat. Nah, jadi ini H sama dengan ini 0 kali T 0 ya kan, 0 ditambah setengah GT kuadrat ya setengah GT kuadrat. Kayak gitu. Nah, jadi kenapa kok VT tetap ada gitu? Padahal dia bendanya jatuh ke bawah gitu. Tapi begini ya, jadi sebuah benda kalau jatuh ke bawah, nah pada saat dia mencapai dasar, itu dia tetap ada kecepatannya. Maksudnya, ya kalau berhenti ya dia kecepatan 0 gitu ya. Tapi proses dia sampai ke dasar itu kan ada suatu kecepatan di situ kan ya. Artinya benda itu bergerak ada kecepatan kan gitu ya. Jadi VT di sini kecepatan akhirnya bisa dicari dengan cara G dikali T, atau juga bisa dengan cara akar dari 2GH ya, karena ini kan VT kuadrat berarti VT akar 2GH, H di sini setengah GT kuadrat kalau mencari ketinggiannya kayak gitu. Nah, ini untuk rumus GJB atau gerak jatuh bebas. Contoh soalnya di sini, sebuah batu dijatuhkan dari puncak menara yang tingginya 40 meter di atas tanah. Jika gravitasinya 10 meter per second kuadrat, maka kecepatan batu saat menyentuh tanah adalah, nah ini maksudnya kecepatan batu saat menyentuh tanah itu berarti kecepatan akhir gitu ya. Nah, jangan keliru, ini dijatuhkan bukan berarti disengaja atau dia punya kecepatan awal, karena di sini tidak ada keterangan dia punya kecepatan awal juga. Nah, ini berarti maksudnya itu, maksud si soal ini itu mengarah ke GJB atau gerak jatuh bebas gitu ya. Nah, di sini berarti yang diketahui dia tinggi, ketinggian berarti 40 meter. Kemudian gravitasi 10 meter per second kuadrat. Kemudian yang ditanyakan kecepatan akhir, ya kan? Nah, berarti tinggal kita jawab di sini. Yang diketahui hanya ada H dan G, yang ditanyakan VT. Udah jelas, kita pakai rumus yang kedua ini. Jadi VT kuadrat sama dengan 2GH. Jadi VT kuadrat sama dengan 2 kali G-nya 10 kali H-nya 40. Nah, jadi VT kuadrat sama dengan 2 kali 10 20, 20 kali 40 itu 800. VT ini kan masih kuadrat, berarti di sini jadi akar ya kan dari 800, atau VT sama dengan akar dari 8 kali 100, atau VT sama dengan akar 110 kali akar 8. Akar 8 juga masih bisa disederhanakan. VT sama dengan 10 akar 8 itu 4 kali 2. Kita cari angka yang bisa keluar dari akar gitu ya. Nah, jadi VT sama dengan 10 kali akar 4 itu 2, akar 2 tetap. Jadi VT sama dengan 10 kali 2 itu 20 akar 2. Satuannya kecepatan itu meter per second. Nah, seperti itu. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga kalian paham dengan penjelasan saya. Nah, jika ada yang masih bingung atau ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan via WhatsApp grup atau WhatsApp pribadi. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.